Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ustadz pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan, silahkan klik like and share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari KD31, yaitu menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Marilah kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita analisis dahulu ayat-ayat Al-Quran tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ada 3 surat. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 110, kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Dan yang ketiga surat As-Saff ayat ketiga, dan yang terakhir juga surat Ali Imran ayat 104. Kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kita analisis dahulu mufradat-mufradatnya. Yang pertama, ukhrijat artinya dilahirkan. Kemudian ta'muruna artinya menyuruh, dan wa aktsaruhum dan sebagian besar mereka. Itu dia mufradat yang kita pelajari. Selebihnya kalau ada mufradat yang lain yang belum diketahui bisa dilihat di kamus atau dalam Al-Quran yang memiliki terjemahan perkata. Sekarang kita coba baca artinya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Seandainya para ahli kitab itu beriman, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Sebagian mereka beriman, tetapi sebagian besar atau kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, anak-anak Ustadz, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya umat Islam adalah umat yang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Mereka dipilih sebab mereka diperintahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
Kemudian yang kedua surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Sadaqallahul azim. Berikutnya kita lihat mufradatnya. Yang pertama lu'ina, artinya dilaknat. Kemudian asaw artinya durhaka. Dan ya'tadun artinya melampaui batas. Nah, kemudian labisa amat buruk. Kemudian yatawallawna, mereka saling tolong menolong. Dan sakhita, kemurkaan. Nah, itu dia mufradat yang kita pelajari. Kemudian kita lihat terjemahannya. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Nah, ayat ini menjelaskan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya umat dilaknat atau umat terdahulu dilaknat, yaitu umat Bani Israel dilaknat melalui lisan para nabi mereka seperti Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka dilaknat karena tidak mengerjakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang-orang Yahudi adalah yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, ayat ini menunjukkan perilaku buruk orang-orang Yahudi. Apa itu? Yaitu mereka saling tolong menolong dengan orang-orang musyrik. Mereka bersekongkol untuk memerangi orang-orang yang beriman, misalnya dalam perang Ahzab contohnya. Karena perilaku tersebut mereka dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mendapatkan siksaan yang kekal nantinya. Kemudian kita perhatikan surah As-Saff ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayatnya cukup pendek. Kita lihat maqtan artinya kebencian. Kita lihat terjemahnya, sangatlah dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita mengajak orang kepada kebaikan, terlebih dahulu kita melakukannya. Kita kasih contoh bagi dia perbuatan apa yang baik tersebut. Kemudian ketika kita meninggalkan atau mencegah orang atau melarang orang untuk melakukan kemungkaran, maka kita terlebih dahulu menjauh dari kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita melarang orang namun kita berbuat, maka itu amatlah besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir surat Ali Imran ayat 104.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Yad'una artinya mereka menyeru. Al-muflihuna artinya orang-orang yang beruntung. Kita lihat terjemahannya. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru ke arah kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi anak-anak Ustaz, ayat ini menjelaskan kepada kita untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar serta keutamaannya. Hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya untuk melakukannya, karena ada dua macam dakwah yang harus diemban oleh umat ini, yaitu menyuruh kepada yang berbuat baik, kemudian mencegah dari kemungkaran. Walaupun pada kenyataannya orang banyak baru mengajak kepada yang baik, hanya segelintir orang yang mengajak yang menyeru atau mencegah dari kemungkaran. Nah, itu dia ayat-ayat Al-Quran tentang atau menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita coba perhatikan hadis-hadis yang juga menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dalam sebenarnya banyak hadis-hadis, tetapi kita ambil ada 3 saja sesuai dengan materi kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id, dan yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hazim, dan yang terakhir hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Kita masuk hadis yang pertama. An Abi Sa'id qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nah, kita lihat mufradnya. Yang pertama ra'a, itu melihat, ra'a yara. Kemudian falyughayyirhu, maka rubahlah ia. Yastati' sanggup, ad'afu paling lemah. Kita coba baca terjemahannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tangannya. Jika ia tidak sanggup, maka rubahlah ia dengan lisannya. Jika ia tidak sanggup, maka rubahlah ia dengan hatinya. Yang dengan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi anak-anak Ustaz, hadis ini menjelaskan kepada kita ada 3 cara dalam dakwah atau dalam mencegah orang untuk meninggalkan kemungkaran. Yang pertama dengan kekuasaan jika kita memilikinya, dan yang kedua dengan lisan, dengan ucapan, dengan nasihat jika kita sanggup. Kalau tidak sanggup, maka cukup hati kita menolak suatu kebatilan itu sudah merupakan pilihan yang selemah-lemahnya iman. Karena jangan sampai kita menerima kebatilan. Kalau kita menerima kebatilan, na'udzubillah min dzalik. Nah, itu di hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Hazim, innan nasa idza ra'awul munkar la yughayyirunahu aw syaka'an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Kita lihat lagi mufradatnya. Yang pertama aw syaka, hampir. Kemudian
Ya ummahum, mereka meliputi mereka. Nah, kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya manusia itu jika melihat suatu kemungkaran, kemudian dia tidak merubah ataupun mencegahnya, maka hampir saja Allah akan mengazab mereka semua. Jadi ingat anak-anak Ustadz, ketika kita melihat kemungkaran, walaupun bukan kita yang mengerjakannya, tapi kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Padahal ada 3 cara, 3 metode sesuai dengan kemampuan kita yang telah diajarkan oleh Nabi tadi untuk mencegah kemungkaran. Yaitu yang pertama dengan kekuasaan atau dengan tangan, kemudian dengan lisan atau nasihat, dan yang terakhir hati kita mengingkari perbuatan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah supaya jangan merajalela kemungkaran tersebut di kampung-kampung kita. Nah, jika kita tidak juga melakukan yang 3 itu, atau kita tidak melakukan satu pun dari 3 cara untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka waspadalah. Boleh jadi nanti ketika Allah akan menurunkan azabnya, kita ada di sana. Kita tidak tahu ketika terjadi bencana disebabkan oleh kemungkaran, maka ya itu juga andil, kita juga turut andil dalam kemungkaran tersebut karena kita diam saja. Maka di sini kata mutiara yang mengatakan diam itu emas tidak berlaku. Ketika kita melihat kemungkaran, kita harus action. Kita harus berbuat, yaitu mencegahnya. Jangan sampai kemungkaran tersebut mewabah. Sehingga kita juga akan kena imbasnya. Nah, kita lanjut ke hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qala qila ya Rasulullah mata natrukul al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar qala idza zahara fikum ma zahara fi umami qablakum qulna ya Rasulullah wa ma zahara fi al-umami qablana qala al-mulku fi sigarikum wal fahishatu fi kibarikum wal ilmu fi ruzalatikum. Nah, kita lihat mufradatnya. Yang pertama natruku, meninggalkan, kemudian zahara, muncul atau jelas, kemudian al-umami, jamak dari umat yang artinya umat-umat, al-mulku, kekuasaan, ruzalatikum, orang-orang fasik, kamu di antara kalian orang-orang fasik. Nah, kita lihat terjemahannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan kami meninggalkan al-amru bil ma'ruf dan nahy 'anil munkar? Rasul menjawab, jika sudah muncul pada kalian seperti apa yang muncul pada umat-umat sebelum kalian. Kami bertanya lagi kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan yang muncul pada umat sebelum kami tersebut? Rasul menjawab, kekuasaan berada di tangan anak-anak kalian, sementara orang tua melakukan perbuatan keji dan ilmu berada pada orang-orang yang fasik. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita ketika kekuasaan sudah dipegang oleh anak-anak kecil, sementara orang-orang tua sibuk dengan maksiat, hobi melakukan maksiat, dan ilmu pengetahuan dipegang oleh orang yang fasik, yang menjadi ustadz orangnya fasik, yang menjadi guru orangnya fasik, kemudian yang menjadi qadi atau hakim orangnya fasik, yang memutuskan perkara orang yang fasik. Jika hal ini sudah muncul, maka tidak ada lagi orang yang mau mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi munkar dan mencegah dari kemungkaran. Jadi demikianlah pelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz bisa mempelajarinya, menganalisisnya, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan berusaha untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena
mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian tugas untuk antum yaitu silahkan Ananda beri penjelasan terhadap masing-masing ayat dan hadis yang telah kita pelajari tadi. Kemudian jangan lupa hafalkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Biar mudah menghafal ayat-ayat, silakan Ananda baca ketika sholat sunat. Insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat. Menghafalnya saja sudah berlipat. Kemudian kalau kita membacanya dalam keadaan berwudu, maka sudah bertambah lipatan atau pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahala ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, apalagi kalau kita baca ketika sholat. Kemudian dan hadis-hadis juga dihafalkan, dan ingat mufradatnya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan Ananda lihat di kamus. Khusus untuk ayat-ayat lebih mudahnya silahkan dilihat di terjemahan Al-Quran per kata. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.